Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajab. Pada materi kajab ini ada beberapa bagian, di antaranya yaitu pengertian kajab, hukum kajab, had kajab, syarat-syarat dilakukannya had kajab, gurunya had kajab, dan hikmah dilarang melakukan kajab. Yang pertama yaitu pengertian kajab. Kajab secara bahasa artinya adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenis. Adapun menurut istilah syara, kajab adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Dengan istilah lain, kajab adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang yang merdeka, yang benar-benar yang muslim, baligh, berakal, dan mampu melakukan persetubuhan dinisbatan kepada perbuatan zina. Yang kedua yaitu hukum kazab. Kazab merupakan salah satu dosa besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Di antara dalil-dalil yang menegaskan haramnya kazab adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 23, yaitu sebagai berikut: Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil wa'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun azim, yang artinya sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang dan beriman dengan perbuatan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Quran surat An-Nur ayat 23. Yang ketiga yaitu had kazab. Had atau hukuman. Bagi pelaku kazab adalah cambuk sebanyak 80 kali bagi yang merdeka dan 40 kali bagi budak, karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka di dalam mereka 80 kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya, mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran surat An-Nur ayat 4. Berikutnya yaitu syarat-syarat berlakunya had kajab. Yang pertama yaitu tertuduh berzina adalah mahsan. Pengertian mahsan dalam kajab berbeda dengan mahsan dalam masalah zina. Dalam kajab, mahsan adalah orang baik yang benar-benar tidak berzina. Adapun mahsan adalah perbuatan seseorang yang sudah pernah menikah. Yang kedua, penuduh balik dan berakal. Yang ketiga, tertuduh berzina benar-benar sesuai aturan syar'i, di mana saksi dalam kasus kajab adalah 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Yang kelima yaitu gurunya had kazab. Seorang yang menuduh orang baik-baik berzina bisa terlepas dari had kazab jika salah satu dari 3 ini terjadi. Yang pertama, penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Yang kedua, li'an, sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dinyata tak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Yang ketiga, tertuduh memaafkan. Yang terakhir yaitu hikmah dilarang melakukan kajab. Timbulnya efek negatif yang dimunculkan kajab adalah tercemarnya nama baik tertuduh, serta harga diri dan kehormatan di mata masyarakat. Adapun beberapa hikmah terpenting penetapan had kajab adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehormatan di mata seseorang di mata masyarakat, yang kedua, agar seseorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang dan berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dan dari perbuatan yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antar sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.